Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Maksi. Jadi PT Maxindo Karya Anugrah atau Maksi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan yang berbahan dasar umbi-umbian tropis. Dan dia tuh punya tujuan ekspor ke Amerika, Eropa, Australia, dan juga China. Produk Maxi ini pertama kali hadir di Indonesia itu di tahun 1977 ya, dimulai dari perusahaan bisnis rumahan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah, ini adalah tujuan-tujuan ekspor dari Maxi. Bisa kita lihat di sini tujuan ekspornya itu udah jauh-jauh ya Sobat Maya, sampai ke Amerika, Eropa, Afrika pun ada. Dan untuk pelanggan terbesar dari Maxi, ini Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Untuk pelanggan terbesarnya itu The Fiji Chip, itu dari Australia, lalu ada USA, Netherlands, dan juga Netherlands lagi. Nah, ini adalah pabrik dari Maxi. Saat ini ada dua pabrik ya. Sobat Maya bisa lihat di sini. Lumayan gede sih pabriknya. Lalu Maxi ini juga ada rencana untuk membangun pabrik baru lagi nih Sobat Maya. Dengan modal itu dari pinjaman bank. Lalu untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Maxi, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi Maxi ini udah melakukan penjualan ekspor ke lebih dari 25 negara di seluruh dunia. Dengan dia itu ada mereknya sendiri, yang pertama Maxi, yang kedua itu private label. Nah, untuk produk Maxinya sendiri itu ada Maxi Cracker, Cassava Chips, dan juga private label. Nah, saya pribadi sih belum pernah ya nyobain keripiknya Maxi ini Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya ada yang udah pernah ngerasain keripiknya Maxi, boleh share di kolom komentar ya. Lalu selain produk yang diproduksi oleh Maxi sendiri dengan brand Maxi, Maxi ini juga ada private label ya. Nah, untuk produk-produknya itu antara lain nih, pelet mentah, lalu ada juga kerupuk goreng, dan juga keripik goreng. Nah, tadi kita udah bahas untuk pabriknya dari Maxi ini ada dua ya saat ini ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat antara kapasitas produksi dengan utilisasinya, ini lumayan rendah ya untuk utilisasinya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita lihat rata-rata di sini, utilisasinya itu antara 40 hingga 60% ya. Dan ini tergolong rendah menurut saya pribadi. Jadi kalau misalnya nantinya si Maxi ini ada rencana untuk bikin pabrik baru, saya agak kurang mengerti sih tujuan dari pabrik baru itu untuk apa. Sementara utilisasi dari pabriknya Maxi ini aja belum maksimal untuk saat ini. Oke, kita lanjut ke para pemegang sahamnya ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat di sini, jumlah pemegang sahamnya itu lumayan banyak. Udah mirip-mirip perusahaan startup ya. Lalu jika kita lihat di sini akan ada nih Sobat Maya ya, ini masyarakat saham baru dan ini masyarakat saham divestasi. Dalam artian ini yang akan dilepaskan ke dalam masyarakat. Jadi Maxi akan mendapatkan dana itu dari sini Sobat Maya. Dari 450 juta lembar saham yang dilepaskan. Lalu juga ada saham divestasi sebesar 550 juta lembar saham. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan di IPO-nya Maxi ini, Sobat Maya. Bagi Sobat Maya yang belum tahu, saham divestasi itu maksudnya adalah saham dari para pemegang saham lama itu benar-benar dilepas kepada masyarakat. Bahasa sederhananya itu langsung dijual kepada masyarakat. Kalau misalnya saham IPO baru, itu kan biasa saham yang dilepaskan kepada masyarakat itu diambil dari saham dalam portofolio. Jadi untuk jumlah lembar saham dari para pemegang saham lama itu nggak akan berkurang. Tapi berbeda dengan saham divestasi. Jadi pemegang saham lama yang melakukan divestasi saham, ya tentu saja jumlah kepemilikan sahamnya akan langsung berkurang. Nah biasanya kalau misalnya ada saham divestasi itu kurang disukai investor ya. Karena ya pemegang saham lama itu ibaratnya udah langsung jualan, ya kayak kurang percaya aja mungkin ya untuk masa depannya atau mungkin butuh dana atau alasan yang lain. Tapi intinya adalah divestasi saham itu adalah sesuatu hal yang kurang disukai oleh para investor. Jika kita lihat di sini untuk saham divestasinya itu kan dari KNP ya. Jadi sebanyak 550 juta lembar saham atau mewakili 5,72% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari persentasenya, saham divestasinya malah lebih besar nih daripada saham yang pure ditawarkan kepada masyarakat. Sebelumnya ada juga nih saham IPO yang melakukan divestasi saham pada saat IPO Sobat Maya, yaitu Enak. Nah, pada saat Enak IPO, itu dia ditutup di zona merah ya Sobat Maya. Lalu beberapa hari kemudian turun terus, baru kemudian dinaikkan nih Sobat Maya. Nah, apakah pola saham Maxi ini akan sama dengan Enak? Nah, itu yang kita belum tahu nih Sobat Maya. Lalu di IPO-nya Maxi ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Jadi
Para pemegang saham lamanya itu kalau misalnya mau menjual kepemilikan sahamnya, ya itu bisa-bisa aja. Oke, kita beralih ke laporan kinerja dari Maksi. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2019, itu labanya Maksi kan di 12 miliar ya, dengan penjualan itu di 124 miliar. Di tahun 2020 agak sedikit menurun, baik laba bersihnya ataupun penjualannya. Tapi hal ini wajar ya, karena waktu itu ada pandemi COVID. Di tahun 2021, Maksi ini dari sisi penjualan naik dan sisi laba bersihnya juga naik. Tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, ini penjualannya turun ya. Dan laba bersihnya pun turun jauh. Dan kalau misalnya kita lihat per 31 Maret 2023, malah Maksi ini penjualannya makin turun. Dan labanya itu bukan laba lagi ya. Udah berubah menjadi rugi bersih nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita lihat kinerja, kayaknya akhir-akhir ini itu Maksi ini kurang bagus Sobat Maya. Jadi ada kecenderungan di masa mendatang justru penjualan dari Maksi ini akan menurun dan untuk laba bersihnya itu malah berubah menjadi rugi bersih. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Apalagi kalau misalnya Sobat Maya berniat untuk keep saham Maksi ini dalam jangka waktu panjang. Oke, kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 10,41% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua ya Sobat Maya, seperti yang udah kita singgung tadi. Sebanyak 450 juta lembar saham itu prosesnya sama kayak saham IPO biasa, ditawarkan kepada masyarakat. Tapi sebanyak 550 juta lembar saham itu merupakan saham divestasi. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam IPO ini, itu dana IPO yang akan diperoleh itu berkisar antara 100 miliar hingga 110 miliar, tapi dana yang akan masuk ke dalam perusahaan ataupun dana yang akan masuk ke dalam aksinya itu hanya sebesar 450 juta lembar saham dikalikan dengan nominalnya. Kalau misalnya nominalnya di 100, ya berarti dana yang akan masuk ke dalam perusahaan itu sebesar 45 miliar. Sementara 55 miliarnya itu masuk langsung ke kantong pemegang sahamnya. Jadi ini kayak kurang enak ya Sobat Maya. Kita bantu perusahaan IPO, tapi dananya itu bukan 100% masuk ke dalam kantong perusahaan yang kita bantu, tapi masuk ke kantong pemegang sahamnya. Makanya kebanyakan saham divestasi itu pasti nggak disukai investor. Ya kayak gitu sih alasannya. Karena dana yang masuk ke dalam kas perusahaannya itu, ya dana yang ditawarkan kepada masyarakat doang. Kalau saham divestasi itu nggak masuk ke dalam kantongnya perusahaan yang akan IPO tersebut. Nah, di IPO-nya Maksi ini, itu juga ada waran seri 1 dengan rasio 1:1 nih Sobat Maya. Nah, tentu saja dengan adanya waran dengan rasio 1:1, itu akan membuat IPO-nya Maksi ini menjadi lebih menarik. Karena ibaratnya resiko kerugiannya itu bisa lebih diminimalisir. Sayangnya pada saat Maksi ini IPO, itu ARB-nya udah nggak simetris ya Sobat Maya. Jadi nantinya untuk papan pengembangan ARB-nya itu udah bisa di 15%. Jadi Sobat Maya harus hitung-hitung juga nih, kalau misalnya kita jualan waran, apakah bisa mengcover kalau misalnya Maksi ini tiba-tiba ARB di hari pertama. Kalau misalnya dulu kan, kalau misalnya ARB di hari pertama, harusnya masih bisa jualan ya, dan bisa dapat cuan dari warannya. Tapi dengan ARB yang udah di 15%, ada kemungkinan bisa jadi rugi juga. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan 100% untuk modal kerja Sobat Maya. Jadi untuk penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya Sobat Maya. Karena keseluruhan dananya itu untuk modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya Maksi ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia atau dengan kode broker AHA. Nah, AHA ini di tahun 2023 udah beberapa kali ya mengawal saham IPO. Untuk dua IPO terakhir yang dikawal oleh AHA itu adalah Pipa dan juga Jati, di mana kedua saham ini berhasil 2 kali arah. Nah, kalau misalnya saya lihat prospektusnya, ada kemungkinan nih ya, bandarnya dari Maksi ini itu mirip dengan Pipa dan juga Jati. Cuma apakah nanti polanya akan sama? Ya kita nggak tahu ya. Ini Pipa dan juga Jati juga sama-sama ya, IPO-nya itu di harga finalnya di 100. Mari kita lihat nanti apakah Maksi ini itu IPO-nya harga finalnya di 100 juga atau enggak. Karena secara jumlah waran itu udah sama kayak Jati ya, 1:1. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Nah, jika kita lihat dari sisi total aset, kayaknya udah cenderung stagnan ya, Sobat Maya ya. Jadi nggak terlalu naik, nggak juga terlalu turun.
Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ada kecenderungan untuk turun nih Sobat Maya. Jadi ini adalah hal yang lumayan bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ekuitasnya ini juga meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Maksi ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut melihat valuasinya. Nah, jadi ini untuk valuasinya saya bikin di rentang harga IPO-nya ya, Sobat Maya. Di harga 100 dan juga 110. Kalau misalnya kita lihat dari sisi PER, karena per 31 Maret 2023 Maksi ini masih membukukan rugi bersih, maka PER-nya itu negatif ya, Sobat Maya. Sementara untuk PBV-nya, kalau misalnya listing di harga 100 itu di 6,36 kali, dan kalau misalnya listing di harga 110, PBV-nya di 6,8 kali. Jadi untuk valuasi dari Maksi ini mahal banget Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, ini juga gede banget Sobat Maya. Di harga 100 saja market cap-nya itu udah 961 miliar. Which is ini gede banget. Dan kalau misalnya kita lihat jumlah sales lalu laba bersihnya, wah ini market cap-nya super jumbo untuk ukuran perusahaan seperti Maksi. Dan jika kita bandingkan dengan kompetitor yang bergerak di bidang yang sejenis, ada SKLT dan juga AISA, untuk valuasi dari Maksi ini jauh lebih mahal ya Sobat Maya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi ya, Maksi ini kurang menarik. Terlebih ada kecenderungan sales ataupun total penjualan dari Maksi ini turun di masa mendatang. Untuk tingkat utilisasi produksi dari pabrik Maksi sendiri ini masih tergolong rendah ya, yang menandakan bahwa permintaan pasar itu nggak sebesar kemampuan produksinya. Di sisi lain, ini berarti masih ada room ya, ataupun ruang untuk bertumbuh bagi Maksi. Tapi dengan catatan ya, Maksi ini harus pintar-pintar mencari strategi nih Sobat Maya. Gimana agar bisa meningkatkan jumlah penjualan dari produknya Maksi. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Maksi ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Dan untuk tujuan penggunaan dananya itu kurang greget ya. Keseluruhan dana IPO-nya dipakai untuk modal kerja. Lalu untuk IPO-nya Maksi ini ada divestasi saham dari pemegang saham lama, yang mana hal ini kurang disukai oleh para investor. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya Maksi adalah AHA. Track record AHA dalam mengawal saham IPO akhir-akhir ini cukup bagus ya. Saham IPO terakhir yang dikawalnya yaitu Pipa dan Jati masing-masing berhasil arah hingga 2 kali. Kemungkinan besar MM-nya Maksi ini adalah MM yang sama ya di IPO-nya Pipa dan juga Jati. Tapi untuk polanya apakah berubah atau enggak? Nah, itu kita masih belum tahu. Semoga aja masih belum berubah ya. Kesimpulan yang keempat. Bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Maksi menjadi lebih menarik ya. Namun perlu diingat bahwa pada saat Maksi ini IPO, ARB-nya itu udah berubah menjadi 15%. Jadi Sobat Maya perlu aware ya dengan hal ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu. Kalau misalnya Maksi ini IPO-nya di bulan Mei ya, di mana ARB-nya masih simetris, itu saya kemungkinan besar akan ikutan maksimal ya di IPO-nya Maksi seperti biasa. Walaupun valuasinya mahal, walaupun ada divestasi saham, tapi saya masih berani nih Sobat Maya untuk ikutan IPO-nya Maksi. Tapi dengan kondisi di mana pada saat Maksi ini IPO, ARB itu udah nggak simetris, which is di 15%, lalu juga ada divestasi saham, dan fundamentalnya juga mahal, saya tuh akan pikir-pikir dulu nih Sobat Maya dan melihat situasi kondisi lah. Atau misalnya ada info-info nanti, nah saya baru akan memutuskan apakah akan ikutan IPO-nya Maksi atau enggak. Untuk lebih lengkapnya, apakah saya pesan atau enggak, pastinya akan saya share kepada Sobat Maya ya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Jadi hingga pada saat ini saya masih belum memutuskan, tapi kalau misalnya nggak ada perubahan ataupun info yang berarti, kemungkinan besar saya akan skip nih untuk IPO-nya Maksi. Sembari saya melihat dulu nih, oh kalau misalnya ARB-nya udah nggak simetris lagi, polanya nanti gimana? Soalnya dengan pola ARB yang baru, nah kita itu nggak pernah tahu ya, apakah bandarnya iseng nih, mau dibikin ARB dulu, baru diangkat, atau gimana nantinya. Jadi bagi Sobat Maya yang mungkin nggak bisa pantau market, ada baiknya 1-2 IPO yang di awal Juni mungkin bisa di skip dulu atau ikutan dikit aja. Karena tuh kita masih belum tahu polanya ya. Lebih baik kita nggak ikutan daripada nantinya ada resiko kerugian yang lumayan besar.
Cuma semuanya kembali lagi ke Sobat Maya masing-masing. Kalau misalnya Sobat Maya udah siap dengan resiko dan juga rewardnya, ya monggo ya, untuk Maksi ini juga bisa dipertimbangkan karena ada waran dengan rasio 1:1. Tapi seperti biasa, reminder untuk Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Maksi, lakukanlah order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Maksi. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Maksi atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!